Oke, siap. Kita mulai. Saya set bahan saya. Yang pertama, ceritanya bagaimana dulu supaya Anda paham. Lihat di sini. Ada kelihatan share saya? Ada, Pak. Oke, cukup satu yang jawab apa. Nah, pertemuan ke-6, berarti kita ini outputnya seperti ini dalam bentuk tabel. Ya, soalnya soal Excel ini saya ambil. Bagaimana kita membuat database ini ke dalam Microsoft Access. Nah, tentunya dasarnya ini. Ini tampilannya, lalu ini kasusnya yang harus Anda selesaikan. Ada permasalahannya atau ketentuannya. Oke. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kita lihat tabel ini. Apakah semua warna biru ini kita jadikan tabel database? Jawabannya tidak. Yang masuk database itu hanya 4 atribut. Mulai dari kode pegawai, nama pegawai, status, dan tanggungan. Nah, jika Anda sudah paham kamus data, maka Anda tinggal langsung menggunakannya. Tetapi jika Anda kurang paham dengan kamus data, maka Anda harus mendefinisikan kode pegawai sebagai apa dia, teks, berapa lebarnya 6, nama pegawai kita ambil aja nanti yang maksimal 30, status ada 2, M menikah, B belum. Tanggungan berapa yang mau Anda masukkan silakan nantinya. Nah, ini yang kita inputkan lewat tabel. Sementara sisanya itu kita lakukan di proses SQL view. Jadi nanti itu yang kita lakukan secara secara praktek, ya. Kita mulai bagaimana membuat tabel. Nah, untuk buat tabel kita demokan. Ya, saya demokan, diperhatikan. Berarti Anda harus mengaktifkan Microsoft Access nantinya. Access. Kita harus aktifkan Microsoft Access dulu. Oke. Ya, akses. Berarti kita buat blank database. Blank database, sudah itu create. Buat namanya. Namanya ini bebas ya. Kalau di contoh saya kemarin apa itu? Car ya. Saya ulang car aja. Create. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita buat tabel. Design view. Nama tabel card lagi. Oke. Nah, yang pertama tadi kolomnya adalah kode back, kode pegawai. Jenis tag-nya adalah teks. Kita ambil di sini. Nah, panjang ukurannya berapa tadi? 6 ya? 6, kita ambil 6. Oke, lanjut. Nama back. Tulisnya teks. Ini 30. Kemudian, bentar, saya lupa. Status tanggungan. Status teks 1. Pilihannya hanya 2, maka kita pakai lookup, combo box, value list. Nah, kemudian pilih ini. Nah, pilih ini yang pertama M tadi, B. Nah, kedua itu. Oke. Nah, lanjut, pindah ke general. Nah, ini jumlah tanggungan, saya buat jumtang. Supaya jelas. Nah, ini teks, ini boleh 2 digit. Kalau ada anaknya yang sampai 12 atau di atas 10. Nah, selesai ini kita simpan.
Ini saya close. Oke, berarti selesai buat tabel. Buat tabel, buat form paling gampang. Lanjut, create split form. Pastikan Anda tadi menyorot ini. Ya, nah, ini saya ganti, nah, bagus ini, saya ulang. Create split form. Nah, ini yang bagusnya tampilan. Ini nampak kelihatan isiannya. Pilih warnanya mana yang cocok bagi Anda, atau yang sesuai dengan selera Anda. Itu dia bentuknya. Jadi modenya juga terbatas sesuai yang ada di sini. Oke, kita simpan ini, save, form, car, namanya boleh bebas ya, car aja boleh. Oke, sudah dua kegiatan yang selesai buat tabel dan buat form. Saya close. Lanjut, kita buat apa lagi? Ini ada di sini. Nah, buat SQL View. Bagaimana caranya? Create, query design. Nah, pasti muncul ini. Klik add, close. Nah, memainkan ini dengan klik kiri, tahan, lepas. Atau double klik kiri, atau ambil di sini status, ya, atau seperti ini lagi. Nah, karena itu yang ada di tabel itu ya sampai di situ dulu. Kalau Anda ragu boleh simpan gini aja, namanya query 1, kita oke kan. Lanjut, bagaimana kita membuat rumus sesuai dengan permintaan yang tadi, SQL View. Gitu. Nah, rumus yang pertama apa yang dimintanya? Nah, supaya tampil seperti ini ya di query itu, maka rumusnya sudah saya buat di bawah. Nah ini, nanti Anda mengetik bukan di Word. Ini saya pindahkan ke Word supaya kelihatan hurufnya lebih besar. Yang pertama dicari itu adalah masalah gaji pokok. Berarti rumusnya ini, saya ambil kopian aja, nanti diganti. Nah, boleh kopi punya saya nanti hati-hati cara gantinya. Kopi, koma, paste. Nah ini lihat, rumus yang kita gunakan, I-nya 2, I if, left pembacaan karakter di sebelah kiri kolom kode pegawai, ya, kode pegawai tadi. Jadi ini pegawai kode ya, berarti saya ganti nih. Caranya saya ambil aja nih, saya blok, copy, ini saya blok copy langsung, otomatis nanti angka satunya tetap ada, paste. Nah artinya apa? Dia akan membaca satu karakter pada kolom kode pegawai. Nah, koma 1 itu karakter dari kirinya. Kemudian sama dengan 1, dia membaca kode 1, maka gaji pokoknya 500.000. Berikut, untuk kode 2, Anda tidak perlu repot, ini di copy kembali, dipastikan di belakangnya, ganti kodenya dengan angka 2. Angka 2, gaji pokoknya 600. Ya, begitu untuk seterusnya, copy saja lagi, ini kode 3, gajinya 700. Berikut untuk yang keempat, gajinya 800 kalau nggak salah. Ini contoh soal aja ya. Nah, selesai, tutup kurungnya sebanyak if, atau sebanyak kurung buka yang belum ditutup. 1, 2, 3, 4. Spasi, as, gapo. Nah, itu. Oke, kita tes dengan save, bentar, run untuk buktikan data. Nah, ini belum oke. Kita tes data isian di sini. 1, kodenya tahun lahir 68, kemudian P. Kelaminnya pria, namanya Edward misalnya, status M, jumlah tanggungan 4. Jadi otomatis keluar di sini. Ikut 2, tahun lahir 70, W, ini lagi saya ulang. Nah, ini dia punya tanggungan. Ini kasus nanti gimana caranya nih?
Oke, 3. Oke. Tiga, ini 2. Oke, 4. Ini kodenya ini boleh bebas ya. Oke, keluar semuanya untuk menentukan gaji pokok. Itu baru rumus yang pertama. Ya. Oke, kita lanjut rumus yang kedua dengan cara klik kanan, klik kiri SQL View kembali. Sambung di sini. Nah, kita akan mencari apa? Mencari, lihat, masih pembacaan left, tetapi untuk mencari, bukan pakai left, tetapi mencari tunjangan beras. Rumusnya ini. Nah, ini saya copy langsung, tetapi nanti apa yang kita ganti. Ya, perhatikan. Nah, yang saya ganti adalah kode pegawai ini lagi. Ini saya ganti paste. Saya ulang, tunggu, saya review. Status pegawai, status jadinya ya. Kan di sini status M, kemudian jumlah tanggungan berarti cut tentang ini variabel-variabelnya. Namanya aneh tapi ambil dari variabel yang ada. Ini saya copy saja. S tambah 1 ketentuan soal dikali 6.250. Lain dari itu nanti 0. Namanya A19. Kita save. Nah, ini kenapa 0? Karena statusnya belum menikah. Ini sudah menikah. Oke. Nah, itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, kita sesuaikan lagi. Yang diminta adalah menggunakan if right lagi dari kolom kode pegawai. Kalau dia laki-laki, maka tunjangan istrinya berapa? Seperti ini. Saya copy ini. Nah, if right pegawai, kode pegawai. Berarti saya harus membuang ini. Kode PEX. Ya, koma berapa ini? Koma 1 kode. Ya, 1 angka dari kanannya. Ya, P. Lalu kali 0,1, 10% dari gaji pokok. Di gapok tadi sudah ada. Kemudian lain dari itu 0. Jawabannya lalu untuk tunjangan istri. Nah, kita save. Nah, ini 0. Nah, kenapa ini tunjangan istri dapat dan ini tidak? Ini menikah. Ini belum menikah, sudah pasti tidak. Ini menikah tetapi karena perempuan. Ini menikah tapi karena perempuan. Nah, itu dia. Jadi saya tambah data lagi. 4. Oh, sorry, ini statusnya belum jelas ya. Ini juga W. Ini
Oke. Oke, menikah. Tiga. Nah, otomatis seperti itu. Oke, punya istri. Lanjut. Kita cari apa lagi? Lihat contoh soal kembali. Mencari dan tanggungan. Mencari total pendapatan. Ini langsung seperti ini. Saya itu saya copy, nanti sesuaikan dengan variabel yang ada. Tunjangan beras tadi sudah ada. Oke, tunjangan istri sudah ada. Nah, tunjangan tanggungan, bukan tunjangan tanggungan tadi ya. Tunjangan tanggungan ada tinggal ya. Oh, sorry, ada yang tinggal. Tunjangan tanggungan dulu ya. Ini ada yang tinggal. Oke. Ini pegawai status diganti dengan variabel apa? Pegawai status. Ganti dengan kak status. Di sini. Jadi dia menikah, maka tunjangan tanggungan dapat sekian persen. Saya lanjut lagi, tunjangan tanggungan, kalau itu dapat persen, save, run. Dua sekaligus. Tunjangan tanggungan keluar, tunjangan pendapatan keluar. Oke, saya rumus lagi. View. Nah, kita mencari pajak. Jadi untuk pajak 15% dari pendapatan, ini untuk pajak. Oke. Kita save, run. Nah, otomatis pajak keluar. Oke, satu lagi rumus. Mencari gaji bersih. Total pendapatan perpen tadi dikurang pajak as gaji bersih. Oke. Nah, berarti semua rumus sudah masuk di dalam SQL View tadi. Tinggal Anda memahami dan mempraktekannya. Ya. Nah, kalau sudah SQL View, ngapain lagi? Saya close ini. Saya buat report. Nah, saya buat reportnya seperti ini. Create report wizard. Kita ambil query-nya, jangan tabel query. Nah, apakah ini semuanya butuh untuk ditampilkan? Kalau iya, kita buat. Nah, bisa kita kategorikan nanti per status. Ya. Kita next kan. Lalu next lagi. Karena saya ambil yang itu karena next semuanya. Lalu kita ambil status. Kita labelkan, jadi per status naik ke atas. Next. Kalau mau kita seperti optionkan ini silakan. Kalau enggak boleh diabaikan. Ya, oke kan. Next. Ini boleh dipilih step, log, outline. Saya ambil outline. Ini boleh dipilih portrait dan landscape. Kalau landscape agak melebar ya. Kalau portrait vertikal. Next. Ini juga boleh dipilih. Silakan pilihannya sesuai dengan selera Anda masing-masing. Oke, next. Ini namanya backup karyawan terus finish. Oke, kelihatan semuanya. Kalau mau kelihatan semuanya, tadi bisa pilih yang landscape. Ya.
Tapi ini masih bisa disetting seperti ini. Layout, pilih yang mungkin bisa menampilkan semuanya. Nah, ini kita masih bisa settingnya ini sudah, ini bisa kita kecilkan kolomnya. Nah, ini keluar garis batasnya. Jadi kalau mau dibedakan juga bisa, agar pelanggan nanti kasih warna. Ya. Oke, kita simpan ini. Nah, berarti sudah selesai 4 macam permasalahan. Ya, tabel, form, query, dan report. Tinggal kita membuat makronya lagi. Oke, lanjut, create makro. Ambil yang pertama, tekan O, pilih table. Lalu, ambil car. Save. Ini kita beri nama MT car. Nah, nama ini boleh bebas, tapi M itu menunjukkan makro, T tabel. Jadi mudah mengingatnya. Create lagi, makro. Lalu kita ambil O, pen form, ambil yang ada di sini, form car. Ya, simpan. M makro, F form saja buat. Atau input data. Lanjut, create makro, open query. Cari query-nya yang ada di sini. Query 1 tadi kan. Save. M makro Q query. Query apa? Hitung gaji. Gitu. Create makro open report. Ini nama yang ada di sini. Oke, save. MR laporan gaji. Oke. Ya. Nah, berarti pembuatan makro sudah selesai 4, gunanya untuk membuat menu atau link ke menu nantinya. Ini boleh di close all aja. Jadi tinggal membuat menu lagi. Sama dengan yang ini tadi. Ini sudah, ini membuat ini lagi. Kita buat ini kan. Nah, makro-makronya sudah. Ini. Nah, sekarang membuat ini. Saya kembali ke sini. Create. Sorry, data terhalang. Saya buka database tool. Kemudian Sweetbot Manager. Nah, ini ada pertanyaan, dijawab yes. Itu. Kemudian tampil lagi yang berikutnya. Pilih edit, bukan new ya. Nah, tampil lagi. Ini Sweetbot, ini edit Sweetbot pack. Baru new. Ini untuk edit Sweetbot item. Nah, ini apa yang kita ketik yang pertama ini? Tentunya kita akan ketik tabel ini makro. Nah, makro apa namanya yang pertama tabel tadi? MTK. Oke. Nah, new lagi. Yang kedua buat form input. Nah, nama itu bebas ya. Sebenarnya bukan buat. Tampilkan form input. Ini run makro. Ini
Karena form berarti MF input data. Oke. Lanjut. New. Lanjut. Bukan. Boleh bahasa Inggris. Do. Hitung gaji. Ini run makro. Ini MI hitung gaji. Oke. Ya. Tinggal satu lagi. New. Kemudian buat teksnya. Sajikan laporan gaji. Ini RAM makro, ini MR laporan gaji. Oke, satu lagi. Memang tidak ada makronya, tapi yang paling penting supaya kita bisa keluar dari menu ini. Kita buat new, ini exit, selesai, tapi masih bingung. Kemudian, oke, ini exit application. Oke, nanti menu sudah selesai. Ini saya close. Nah, nanti sudah tampil seperti yang kita ingin. Ini tinggal klik menu Switchboard Manager. Ini dia. Nah, kita mau ngapain dari menu ini? Kalau kita mau sajikan laporan, keluar ini. Oh, kita mau menambah data, klik buka tabel boleh, tampilkan form input boleh. Data satu-satu, ini di sini, nambah lagi. Kode 5 nggak ada ya, kodenya hanya 1-4. Jadi 2, 60, T, itu kalau lewat tabel. Bagaimana kalau lewat form? Form berarti seperti ini. Lanjut. Ini yang kita klik. 3, 76, W. Ini nama pegawai di status, pilih lagi di sini 2. Nah, ya. Ini saya close. Lihat perubahan yang 2 tadi. Kalau nggak saya close, backup ini belum berubah. Supaya berubah, kita close dulu ini. Ya, dari dia apa? Baru kita masuk ke ini boleh dulu, itu. Ini juga boleh dulu. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Sudah bertambah Anda? Nah, laki-laki jadi 2, yang belum menikah 2. Ya, sorry. Ya, laki-laki 2, yang 3, yang 1, 2, 3. Ini masuk kategori tadi. Nah, berarti demo saya sesuai dengan kasus sudah selesai. Tinggal Anda mencoba membuat seperti saya juga. Ya, bukan hanya menginput data lagi, membuat seperti langkah awal tadi. Bisa tidak, sukses tidak, Anda harus mencoba. Jika hasilnya ada nama-nama. Nama Anda juga harus masukkan di dalam nanti. Itu bukan nama dosen. Ya. Nah, itu kira-kira tentang paparan saya tentang kasus dari aplikasi database tadi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak. Berarti sudah tinggal mencoba ya, sudah berulang-ulang nih. Buka layar Anda semuanya, saya lihat Anda memang serius atau enggak, mungkin sudah mulai panik. Kira-kira tampilan saya tadi di layar monitor ada Anda lihat sekarang? Halo? Ya, Pak. Lihat kamera Anda semuanya, saya ingin lihat Anda kebingungan atau tidak.
Halo, aktif semuanya. Siapa yang nggak aktif, saya akan absen. Halo, semua harus aktif kamera, kalau nggak saya nggak aktif. Halo semuanya, aktif kamera, kalau nggak saya nggak absen. Halo, halo, halo. Halo, halo. Siapa yang belum aktif? Semua aktif, semua aktif. Nah, oke, terserah Anda aja. Saya baru menilai Anda siapa. Dari yang ada aja sekarang, nada-nada mau bertanya ada, tapi yang mulai itu tidak paham. Nah, sekarang saya tidak bisa melakukan secara langsung di depan komputer. Maka untuk menghemat fungsi paket Anda, ya boleh Anda saya izinkan untuk exit dari ini, kerjakan yang saya suruh tadi. Saya tidak selesai sampai jam 3. Data terserah Anda. Data terserah Anda nanti. Boleh data teman-teman Anda. Tapi yang perlu Anda ingat, lihat di soal kode depannya tadi hanya 1 sampai 4. Nah, sebentar, saya lihat komunitas. Nah, dasarnya ini. Ini dasarnya ya, kode 1 sampai 4 yang ada di sini. Kalau yang di tengahnya boleh Anda ganti. Yang di belakang datanya hanya 2, P dan W. Kalau yang pegawai namanya boleh nama Anda. Kalau yang status hanya 2, M dan B. Ini boleh sembarang angka, lemon 2 balik, lemon 5 balik. Akan. Nah, ketentuan ini terkait di sini semuanya. Oke, itu untuk jelasnya sudah ada. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Hah? Ya? Yang mana? Angkat tangannya. Yang bertanya angkat tangan, saya tahu jadinya. Siapa yang bertanya? Atika. Ya, Pak. Apa yang ditanyakan Atika? Coba lihat query yang Bapak buat, Pak. Query yang saya buat. Bentar. Nah, query yang saya buat, bentar ya. Cuman kecil di sini tidak kelihatan nanti ini. Nah, itu dia. Bisa juga saya ini kan, saya copy, saya masukkan di chatting. Anda tinggal ambil chatting ini, chatting apa namanya? Chatting Cloud X, ya, chatting Cloud X ini. Sudah, Tika? Udah, Pak. Nah, sebenarnya Anda bisa memfoto, foto itu Tika. Sudah difoto, Tika? Udah, Pak. Nah, oke. Saya masukkan di chatting juga bisa. Nah, dia nanti di situ. Ambil itu. Oke, ada yang lain pertanyaan? Angkat tangan aja, biar kelihatan. Angkat tangan, nanti yang mau bicara di-unmute-kan. Atika Murdieni dari yang tanya. Atika Larasati mau tanya? Ada lagi, Juni Nur Halimah mau bertanya? Enggak? Enggak ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau enggak ada, berarti Anda tinggal mencoba. File ini bisa juga saya kirim nanti, sabar aja. Tapi Anda tidak boleh ngopi punya saya, Anda harus belajar membuatnya. Videonya, link YouTube-nya sebentar lagi nanti saya kirim, saya proses dulu.
Nggak ada pertanyaan, silakan bekerja, saya lift-kan. Oke? Ya, Pak. Oke.